Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang penjualan konsinyasi. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Titik Sari Sutra dan yang kedua Feli Agustin. Pada video ini, kami akan menjelaskan tentang penjualan konsinyasi kulkas. Pada kasus ini, diketahui bahwa Nyonya Titi dan Nyonya Velia adalah teman satu organisasi di luar kampus Politeknik Negeri Padang. Pada suatu hari, Nyonya Titi sedang berjalan-jalan untuk survei lapangan terkait produk yang akan dijual dan melihat toko Velias Elektronik di tengah kota. Nyonya Titi pun mampir ke toko tersebut dan bertemu dengan Nyonya Velia. Kemudian setelah berbincang-bincang, mereka pun sepakat untuk melakukan kerjasama. Berikut informasi mengenai kerjasama yang akan dilakukan. Jumlah barang yang dikirim setiap bulan yaitu 20 unit, harga jual per unit 11 juta, sewa gudang 40.000 per unit selama 6 bulan, komisi untuk komisioner 1 juta, HPP kulkas 6 juta, pengiriman laporan setiap akhir bulan. Nyonya Titi sepakat untuk menitipkan produk berupa kulkas kepada Nyonya Velia. Diketahui bahwa Nyonya Velia mempunyai sebuah toko di tengah kota dengan nama Velia Elektronik. Mereka sepakat untuk menjual produk tersebut sebesar 11 juta per unit dan komisi sebesar 1 juta per unit. Transaksi 1 tanggal 1 Desember 2019. Nyonya Titi mengirim produk kulkas kepada Nyonya Velia sebanyak 20 unit. Diketahui HPP 1 unit kulkas adalah 6 juta dan Nyonya Titi membayar ongkos angkut sebesar 20.000 per unit. Pencatatan untuk transaksi 1 tanggal 1 Desember 2019. Yang pertama yaitu mencatat nilai persediaan barang dagang. Nilai persediaan barang dagang diketahui dari jumlah unit kita kali dengan HPP, berarti 20 unit kita kali dengan 6 juta, maka akan memperoleh nilai sebesar 120 juta. Pencatatan dengan metode laba terpisah. Yang pertama yaitu pencatatan perpetual. Nyonya Titi akan mencatatnya konsinyasi keluar pada persediaan barang dagang sebesar 120 juta, sedangkan Nyonya Velia no entry. Kemudian dengan pencatatan fisikal, Nyonya Titi akan mencatat konsinyasi keluar pada pengiriman barang dagang sebesar 120 juta, sedangkan Nyonya Velia no entry. Pencatatan no entry pada Nyonya Velia itu diakibatkan karena transaksi ini berhubungan dengan pengiriman barang oleh Nyonya Titi kepada Nyonya Velia. Metode laba tak terpisah. Pencatatan perpetual oleh Nyonya Titi yaitu persediaan barang konsinyasi pada persediaan barang dagang sebesar 120 juta. Sedangkan pencatatan pada Nyonya Velia yaitu no entry. Kemudian pencatatan fisikal. Pada Nyonya Titi tidak melakukan pencatatan dan Nyonya Velia juga tidak melakukan pencatatan. Hal ini dikarenakan pada metode fiskal yaitu tidak menggunakan persediaan barang dagang. Pencatatan untuk transaksi 1 yang selanjutnya yaitu mencatat jasa kurir. Metode laba terpisah, pencatatan perpetual. Nyonya Titi akan mencatat konsinyasi keluar pada kas kecil sebesar 400.000, sedangkan Nyonya Velia no entry. Kemudian pencatatan fiskal, konsinyasi keluar pada kas kecil sebesar 400.000 dan Nyonya Velia no entry. Selanjutnya yaitu metode laba tak terpisah. Pencatatan perpetual Nyonya Titi yaitu beban kurir pada kas kecil sebesar 400.000, sedangkan Nyonya Velia yaitu no entry. Pencatatan fisikal oleh Nyonya Titi yaitu beban kurir pada kas kecil sebesar 400.000 dan Nyonya Velia yaitu no entry. Hal ini disebabkan karena yang membayar jasa kurir tersebut adalah Nyonya Titi, bukan Nyonya Velia. Jadi pencatatan transaksi terjadi pada Nyonya Titi. Selanjutnya transaksi 2 pada tanggal 3 Desember 2019. Setelah menerima barang, Nyonya Velia membayar uang muka atas produk sebesar 40% per unit melalui bank. Pencatatan untuk transaksi 2 tanggal 3 Desember 2019 mencatat pembayaran uang muka oleh komisioner. Jika menggunakan metode laba terpisah dengan metode perpetual, Nyonya Titi mencatat di debit kas bank 88 juta dan kredit uang muka komisioner 88 juta. Sedangkan Nyonya Velia mencatat di debit uang muka pengamanat 88 juta, di kredit kas bank 88 juta. Jika menggunakan metode fiskal, pada Nyonya Titi mencatat kas bank 88 juta dan dikredit uang muka komisioner 88 juta.
Selanjutnya pada Nyonya Velia mencatat uang muka pengamanat 88 juta dan dikredit kas bank 88 juta. Jika menggunakan metode laba tak terpisah dengan metode perpetual, Nyonya Titi mencatat di debit kas bank 88 juta pada kredit uang muka komisioner 88 juta. Pada Nyonya Velia mencatat di debit uang muka pengamanat 88 juta dan kredit kas bank 88 juta. Jika menggunakan metode fiskal, di debit kas bank 88 juta, di kredit uang muka komisioner 88 juta. Sedangkan pada Nyonya Velia di debit uang muka pengamanat 88 juta dan kredit kas bank 88 juta. Transaksi 3 yaitu tanggal 4 Desember 2019. Nyonya Titi membayar sewa gudang secara tunai, yaitu sebesar 40.000 per unit selama 6 bulan. Pencatatan untuk transaksi 3 tanggal 4 Desember 2019 yaitu pencatatan dengan metode laba terpisah dengan menggunakan pencatatan perpetual, maka Nyonya Titi akan mencatat konsinyasi keluar pada kas bank sebesar 800.000, sedangkan pencatatan perpetual pada Nyonya Velia yaitu kas bank pada pendapatan sewa gudang sebesar 800.000. Jika menggunakan pencatatan fiskal, maka Nyonya Titi akan mencatat konsinyasi keluar pada kas bank sebesar 800.000 dan Nyonya Velia akan mencatat kas bank pada pendapatan sewa gudang sebesar 800.000. Catatan dengan metode laba tak terpisah. Dengan pencatatan perpetual, maka Nyonya Titi akan mencatat beban sewa gudang sebesar 800.000 pada kas bank sebesar 800.000. Sedangkan Nyonya Velia akan mencatat kas bank pada pendapatan sewa gudang sebesar 800.000. Jika menggunakan pencatatan fiskal, maka Nyonya Titi akan mencatat beban sewa gudang pada kas bank sebesar 800.000 dan Nyonya Velia akan mencatat kas bank pada pendapatan sewa gudang sebesar 800.000. Angka 800.000 itu didapat dari banyak unit dikali dengan sewa per unit, yaitu 20 unit dikali dengan 40.000 per unit, maka akan mendapat nilai sebesar 800.000. Selanjutnya transaksi keempat pada tanggal 6 Desember 2019. Nyonya Velia berhasil menjual kulkas sebanyak 3 unit kepada Pak Untung seharga 11 juta per unit secara tunai. Dan Nyonya Velia membayar tunai upah angkut kulkas sebesar 20.000 per unit. Catatan untuk transaksi keempat tanggal 6 Desember 2019, yang pertama kita mencatat penjualan yang dilakukan oleh komisioner. Jika menggunakan metode laba terpisah dengan metode perpetual, Nyonya Titi tidak mencatat jurnal apapun. Sedangkan pada Nyonya Velia mencatat di debit kas kecil 33 juta dan kredit konsinyasi masuk 33 juta. Jika menggunakan metode fisikal, Nyonya Titi tidak mencatat apapun atau no entry, dan Nyonya Velia mencatat debit kas kecil 33 juta dan kredit konsinyasi masuk 33 juta. Jika menggunakan metode laba tak terpisah dengan metode perpetual, Nyonya Titi no entry, sedangkan pada Nyonya Velia mencatat debit persediaan barang dagang 30 juta, ada kredit utang pengamanat 30 juta yang diperoleh dari penjualan dikurang komisi. Selanjutnya, debit kas kecil 33 juta dan kredit penjualan barang dagang 33 juta. Kemudian, di debit HPP 30 juta dan kredit persediaan barang dagang 30 juta. Dengan metode fiskal, pada Nyonya Titi no entry, sedangkan pada Nyonya Velia, debit pembelian barang dagang 30 juta, di kredit utang pengamanat 30 juta yang diperoleh dari penjualan dikurang komisi. Selanjutnya, debit kas kecil 33 juta dan kredit penjualan barang dagang 33 juta. Selanjutnya, pencatatan untuk pembayaran jasa kurir oleh komisioner. Jika menggunakan metode laba terpisah dengan metode perpetual, Nyonya Titi no entry, sedangkan Nyonya Velia mencatat debit konsinyasi masuk 60.000 dan kas kecil 60.000. Jika menggunakan metode fiskal, Nyonya Titi no entry dan Nyonya Velia debit konsinyasi masuk 60.000 dan kredit kas kecil 60.000. Jika menggunakan metode laba tak terpisah dengan metode perpetual, Nyonya Titi no entry dan Nyonya Velia utang pengamanat 60.000 dan kas kecil 60.000. Jika menggunakan metode fisikal, Nyonya Titi no entry
dan Nyonya Velia mencatat di debit utang pengamanat 60.000 dan kas kecil 60.000. Nyonya Titi tidak melakukan pencatatan dikarenakan jasa kurir ditanggung oleh komisioner. Transaksi 5 tanggal 7 Desember 2019. Nyonya Velia membayar upah kepada Pak Tukang atas jasa perbaikan rak kulkas. Rak kulkas mengalami kerusakan, karena itu Nyonya Velia membayar upah kepada Pak Tukang atas jasa perbaikan rak kulkas sebesar 150.000 tunai. Maka, pencatatan yang dilakukan oleh Nyonya Velia, metode laba terpisah, pencatatan perpetualnya, konsinyasi masuk pada kas kecil sebesar 150.000. Pencatatan fiskalnya, konsinyasi masuk pada kas kecil sebesar 150.000. Kemudian, metode laba tak terpisah, pencatatan perpetualnya yaitu utang pengamanat pada kas kecil sebesar 150.000. Pencatatan fiskalnya, utang pengamanat pada kas kecil sebesar 150.000. Pada transaksi ini, Nyonya Titi tidak melakukan pencatatan karena transaksi ini hanya berkaitan antara Nyonya Velia dan Pak Tukang. Sedangkan biaya tersebut akan dilaporkan kepada Nyonya Titi pada waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya transaksi ke-6 pada tanggal 10 bulan Desember 2019. Nyonya Velia mengembalikan 2 unit kulkas karena rusak dan Nyonya Titi membayar ongkos angkut sebesar 20.000 per unit. Selanjutnya mencatat pembayaran jasa kurir. Dengan metode laba terpisah dengan metode perpetual, Nyonya Titi mencatat debit konsinyasi keluar suspend 40.000 dan kredit kas kecil 40.000, sedangkan pada Nyonya Velia no entry. Dengan metode fisikal, debit konsinyasi keluar suspend 40.000 dan kredit kas kecil 40.000, pada Nyonya Velia no entry. Jika menggunakan metode laba tak terpisah dengan metode perpetual, pada Nyonya Velia mencatat debit beban retur 40.000 dan kas kecil 40.000. Pada Nyonya Velia no entry. Jika menggunakan metode fisikal, pada Nyonya Titi mencatat di debit beban retur 40.000 dan kredit kas kecil 40.000. Pada Nyonya Velia no entry dikarenakan jasa kurir ditanggung oleh Nyonya Titi. Transaksi 7 tanggal 15 Desember 2019. Nyonya Velia berhasil menjual 5 unit kulkas kepada Pak Royal sebesar 11 juta per unit secara tunai. Dan ongkos ini ditanggung oleh Pak Royal. Maka pencatatan yang akan dilakukan oleh Nyonya Velia yaitu metode laba terpisah, pencatatan perpetualnya, kas kecil pada konsinyasi masuk sebesar 55 juta. 55 juta ini didapat dari penjualan tunai dikali dengan harga jual. Penjualan itu sebanyak 5 unit dan harga jualnya sebesar 11 juta. Maka kita kalikan dan akan memperoleh angka sebesar 55 juta. Pencatatan fiskalnya yaitu kas kecil pada konsinyasi masuk sebesar 55 juta rupiah. Pencatatan dengan metode laba tak terpisah, pencatatan perpetual. Nyonya Velia akan mencatat persediaan barang dagang pada utang pengamanat sebesar 50 juta rupiah. Nilai ini didapat dari nilai penjualan yang telah dikurang dengan komisi. Kemudian, untuk mencatat penjualan tunai, maka Nyonya Velia akan mencatat dan jurnalnya kas kecil pada penjualan barang dagang sebesar nilai penjualan yaitu 55 juta. Dan Nyonya Velia juga akan mencatat nilai persediaan barang dagang, yaitu jurnalnya HPP pada persediaan barang dagang sebesar 50 juta.
pencatatan fiskal. Nyonya Velia akan mencatat jurnalnya yaitu pembelian barang dagang pada utang pengamanat sebesar 50 juta dan akan mencatat penerimaan tunai yaitu kas kecil pada penjualan barang dagang sebesar 55 juta. Selanjutnya transaksi ke-8 tanggal 25 bulan Desember 2019. Nyonya Velia mengirimkan kembali kulkas kepada Nyonya Titi karena modelnya sudah ketinggalan zaman sebanyak 3 unit dan ongkos kirim ditanggung oleh Nyonya Titi. Pencatatan untuk transaksi 8 pada tanggal 25 Desember 2019. Yang pertama, pencatatan retur barang. Jika menggunakan metode laba terpisah dengan metode perpetual, Nyonya Titi mencatat persediaan barang dagang 18 juta dan kredit konsinyasi keluar 18 juta, sedangkan pada Nyonya Velia no entry. Jika menggunakan metode fisikal, pada Nyonya Titi mencatat debit persediaan barang dagang 18 juta dan kredit konsinyasi keluar 18 juta, sedangkan pada Nyonya Velia no entry. Jika menggunakan metode laba tak terpisah dengan metode perpetual, Nyonya Titi mencatat debit persediaan barang dagang 18 juta dan kredit persediaan barang konsinyasi 18 juta, pada Nyonya Velia no entry. Dengan metode fisikal, pada Nyonya Titi no entry dan pada Nyonya Velia no entry. Catatan selanjutnya yaitu pembayaran jasa kurir. Jika menggunakan metode laba terpisah dengan metode perpetual, Nyonya Titi mencatat debit konsinyasi keluar atau suspend 60.000 dan kredit kas kecil 60.000. Sedangkan pada Nyonya Velia no entry. Jika menggunakan metode fisikal, Nyonya Titi mencatat debit konsinyasi keluar suspend 60.000 dan kredit kas kecil 60.000. Sedangkan pada Nyonya Velia no entry. Jika menggunakan metode laba tak terpisah dengan metode perpetual, pada Nyonya Titi mencatat di debit beban retur 60.000, kredit kas kecil 60.000, pada Nyonya Velia no entry. Jika menggunakan metode fisikal, pada Nyonya Titi mencatat debit beban retur 60.000 dan kredit kas kecil 60.000, sedangkan pada Nyonya Velia no entry. Transaksi 9 tanggal 28 Desember 2019. Nyonya Velia berhasil menjual 1 unit kulkas kepada Ibu Lani seharga 11 juta secara tunai dan ongkos kirim dibayarkan oleh Nyonya Velia sebesar 25.000. Maka pencatatan yang akan dilakukan oleh Nyonya Velia, metode laba terpisahnya, pencatatan perpetualnya, kas kecil pada konsinyasi masuk sebesar nilai harga jual yaitu 11 juta, pencatatan fiskalnya yaitu kas kecil pada konsinyasi masuk sebesar 11 juta. Metode laba tak terpisah, pencatatan perpetualnya, yaitu persediaan barang dagang pada utang pengamanat sebesar 10 juta. Nilai ini didapat dari nilai penjualan yang telah dikurang dengan komisi yang akan didapat oleh Nyonya Velia. Kemudian, untuk mencatat penjualan tunai, maka Nyonya Velia akan mencatat kas kecil pada penjualan barang dagang sebesar harga jual yaitu 11 juta dan untuk pencatatan persediaan yaitu HPP pada persediaan barang dagang sebesar 10 juta. Pencatatan fiskalnya yaitu pembelian barang dagang pada utang pengamanat sebesar 10 juta dan kas kecil pada penjualan barang dagang sebesar 11 juta. Pada saat transaksi penjualan, Nyonya Titi tidak melakukan pencatatan karena transaksi penjualan ini hanya berkaitan antara Nyonya Velia dengan customernya saja, sehingga biaya-biaya dicatat oleh Nyonya Velia dan dilaporkan kepada Nyonya Titi pada saat yang ditentukan, sehingga Nyonya Titi tidak akan melakukan pencatatan pada transaksi ini. Selanjutnya yaitu pencatatan transaksi untuk mencatat pembayaran jasa kurir. Dengan menggunakan metode laba terpisah, pencatatan perpetual, Nyonya Velia mencatat yaitu konsinyasi masuk pada kas kecil sebesar 25.000. Sedangkan pencatatan fiskalnya yaitu konsinyasi masuk pada kas kecil sebesar 25.000. Jika menggunakan metode laba tak terpisah, maka Nyonya Velia akan mencatat yaitu pencatatan perpetualnya utang pengamanat pada kas kecil sebesar 25.000 dan pencatatan fiskalnya yaitu utang pengamanat pada kas kecil sebesar 25.000. Pada transaksi ini, Nyonya Titi tidak melakukan pencatatan karena pembayaran jasa kurir dilakukan oleh Nyonya Velia, bukan Nyonya Titi. Transaksi 10 tanggal 30 Desember 2019. Nyonya Velia membayar hasil penjualan konsinyasi
kepada Nyonya Titik melalui bank dan menyerahkan laporan penjualan konsinyasi kepada Nyonya Titik. Catatan untuk transaksi 10 tanggal 30 Desember 2019. Yang pertama, mencatat pembayaran hasil penjualan konsinyasi menggunakan metode laba terpisah dengan metode perpetual pada Nyonya Titik no entry dan Nyonya Velia. Debit konsinyasi masuk 9 juta dan kredit pendapatan komisi 9 juta. Dengan metode fisikal pada Nyonya Titik no entry dan Nyonya Velia mencatat debit konsinyasi masuk 9 juta dan kredit pendapatan komisi 9 juta. Jika metode laba tak terpisah dengan metode perpetual di Nyonya Titik no entry, Nyonya Velia no entry. Dengan metode fisikal Nyonya Titik no entry dan Nyonya Velia no entry. Selanjutnya mencatat hasil pelaporan penjualan konsinyasi. Dengan metode laba terpisah, metode perpetual, pada Nyonya Titik mencatat debit kas bank 27.365.000, di debit konsinyasi keluar 10.035.000, di debit uang muka komisioner 61.600.000 dan kredit konsinyasi keluar 99 juta. Pada Nyonya Velia mencatat debit konsinyasi masuk 88.965.000 dan kredit uang muka pengamanat 61.600.000 dan kredit kas bank 27.365.000. Dengan metode fisikal, pada Nyonya Titik mencatat debit kas bank 27.365.000, debit konsinyasi keluar 10.035.000, debit uang muka komisioner 61.600.000 dan kredit konsinyasi keluar 99 juta. Pada Nyonya Velia mencatat di debit konsinyasi masuk 88.965.000, di kredit uang muka pengamanan 61.600.000 dan kredit kas bank 27.365.000. Jika menggunakan metode laba tak terpisah dengan metode perpetual, Nyonya Titik mencatat debit kas bank 27.365.000, debit uang muka komisioner 61.600.000, debit beban angkut kurir 85.000, debit beban sewa 800.000, di debit beban perbaikan 150.000, debit beban komisi 9 juta dan kredit penjualan konsinyasi 99 juta. Kemudian debit HPP 90 juta dan kredit persediaan barang konsinyasi 90 juta. Pada Nyonya Velia mencatat debit utang pengamanat 88.965, di kredit uang muka pengamanat 61.600 dan kredit kas bank 27.365.000. Selanjutnya metode laba tak terpisah dengan metode fiskal. Pada Nyonya Titik mencatat debit kas bank 27.365.000, debit uang muka komisioner 61.600.000, debit beban angkut kurir 85.000, debit beban sewa 800.000, debit beban perbaikan 150.000, debit beban komisi 9 juta dan kredit penjualan konsinyasi 99 juta. Pada Nyonya Velia mencatat debit utang pengamanat 88.965.000, kredit uang muka pengamanat 61.600.000 dan kredit kas bank 27.365.000. Selanjutnya untuk pencatatan penyesuaian. Dengan metode laba terpisah dengan metode perpetual, Nyonya Titik mencatat debit beban sewa 200.000, debit beban perbaikan 44.000, debit beban kurir 100.000, debit beban retur 100.000 dan kredit konsinyasi keluar 444.000. Pada Nyonya Velia no entry. Jika dengan metode fisikal, pada Nyonya Titik mencatat debit beban sewa 200.000, debit beban perbaikan 44.000, debit beban kurir 100.000, debit beban retur 100.000 dan kredit konsinyasi keluar 444.000. Pada Nyonya Velia no entry. Dengan metode laba tak terpisah, tidak ada pencatatan penyesuaian. Transaksi 11 tanggal 31 Desember 2019. Nyonya Titik melakukan perhitungan laba atau rugi penjualan konsinyasi. Berikut ini adalah tabel analisis penjualan konsinyasi. Tabel ini berisi tentang pengeluaran oleh pihak pengamanat maupun pihak komisioner terkait dengan barang yang akan dijual. Pada tabel ini diketahui kulkas yang terjual yaitu sebanyak 9 unit dengan harga jualnya yaitu sebesar 11 juta. Maka penjualan Nyonya Titik pada
bulan Desember ini yaitu sebesar 99 juta. Kemudian, Nyonya Titi akan menghitung laba atau rugi dengan mengurangkan total penjualan dikurangin dengan total yang telah dikeluarkan terhadap produk yang terjual tersebut yang sebanyak 9 unit tersebut. Maka Nyonya Titi akan memperoleh laba sebesar Rp42.575.000. Atas laba yang didapat, Nyonya Titi akan melakukan pencatatan keuntungan penjualan konsinyasi, yaitu metode perpetualnya yaitu konsinyasi keluar pada laba penjualan konsinyasi sebesar Rp42.575.000. Kemudian pencatatan fiskalnya yaitu konsinyasi keluar pada laba penjualan konsinyasi sebesar Rp42.575.000. Sekianlah penyampaian hasil materi dari kelompok 7. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.